Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Pradisyamtiara dengan NIM 112111101 ingin mempresentasikan hasil kerja PPT dari kelompok 5 teori organisasi. Tables Context. Yang pertama, ada pengertian hubungan dalam organisasi. Kedua, pentingnya hubungan dalam organisasi. Tiga, fungsi hubungan dalam organisasi. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dalam organisasi. Yang kelima, ada metode. Keenam, membangun koneksi hubungan dalam organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pengertian hubungan dalam organisasi. Hubungan dalam organisasi adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemuasan kebutuhan pegawai agar bekerja dengan baik dan benar. Hubungan antar manusia dalam organisasi meliputi berbagai aspek, seperti kemampuan reality, skill, teknologi yang digunakan, kualitas input atau material, budaya organisasi kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Hubungan ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada pentingnya hubungan dalam organisasi. Pentingnya hubungan dalam organisasi adalah bahwa hubungan antar individu, tim, dan departemen memainkan peranan besar dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Hubungan yang baik dapat meningkatkan kinerja efisiensi, dan kepuasan kerja, serta mempengaruhi budaya organisasi dan keberlanjutan organisasi. Dalam organisasi, hubungan antar individu dan tim dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan, serta mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi strategi yang efektif dalam meningkatkan hubungan antar individu dan tim. Berikutnya ada fungsi hubungan dalam organisasi. Fungsi hubungan dalam organisasi adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemuasan kebutuhan pegawai agar bekerja dengan baik dan benar. Hubungan antar manusia dalam organisasi meliputi berbagai aspek seperti kemampuan reality, teknologi yang digunakan, kualitas input atau material, budaya organisasi kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Hubungan ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Berbagai aspek, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, knowledge and skill. Karyawan yang lebih terampil dan berpengetahuan dapat bekerja lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan teknologi. Teknologi ini dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, ada kualitas input atau material. Kualitas input yang baik menghasilkan produk akhir yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan reputasi organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor hubungan dalam organisasi. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja individu terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaji yang layak, kondisi kerja yang nyaman, peluang karir yang terbuka, dan hubungan baik dengan rekan kerja. Yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu secara memberikan pengaruh yang jelas dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang ketiga, ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai dan norma yang dianut oleh anggota organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu dengan cara memberikan arah bagi tingkah laku mereka dalam organisasi. Selanjutnya masih dengan faktor-faktor hubungan dalam organisasi. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu dengan cara memberikan tujuan yang jelas dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada organisasi. Selanjutnya, ada hubungan dengan rekan kerja. Hubungan yang positif dengan rekan kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, dan komitmen individu terhadap organisasi dengan cara menciptakan suasana kerja yang sehat dan membantu dalam mengatasi stres kerja. Terakhir, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya, ada metode dalam hubungan organisasi. Metode yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah koordinasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan efektif. Yang keempat, pelatihan. Yang kelima, hubungan positif. Yang keenam, pengelolaan pengetahuan.
Dan yang ketujuh, penggunaan teknologi. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan berorientasi pada tujuan dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja individu. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi yang baik antar departemen dan tim dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengurangi konflik atau kesalahpahaman. Selanjutnya ada kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu dengan cara memberikan pengarahan yang jelas. Selanjutnya, ada pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Lanjut, untuk hubungan positif dengan rekan kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, dan komitmen individu terhadap organisasi. Selanjutnya, pada pengelolaan pengetahuan. Dengan ini, pengelolaan pengetahuan dengan cara memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada organisasi, dan yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang sesuai dapat meningkatkan keefektifan komunikasi organisasi dengan cara memudahkan komunikasi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, ada membangun koneksi dalam organisasi. Membangun koneksi dalam organisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun koneksi dalam organisasi. Yang pertama, ada jaringan sosial. Jaringan sosial yang kuat dapat membantu organisasi dalam membangun kerjasama. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini termasuk dalam komunikasi yang jelas, terbuka, dan berorientasi pada tujuan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu. Selanjutnya ada pengelolaan pengetahuan. Pengelolaan pengetahuan yang efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu dengan cara memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada organisasi. Yang keempat, kepemimpinan yang efektif. Berikut cara meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu dengan cara memberikan pengarahan yang jelas, memberikan dukungan yang diperlukan, dan memberikan contoh yang baik. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai dan norma yang dianut oleh anggota organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kerja individu. Kesimpulan hubungan dalam organisasi adalah bahwa hubungan antar individu, tim, dan departemen memainkan peranan besar dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan yang baik dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kepuasan kerja, serta mempengaruhi budaya organisasi, keberlanjutan organisasi, dan hubungan antara individu dan tim dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan, serta mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami dan mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan hubungan antar individu. Saran, meningkatkan komunikasi antar individu dan tim departemen dalam organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepahaman bersama, membangun budaya kerja yang positif, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan dalam kinerja individu. Budaya kerja yang positif dapat menciptakan lingkungan di mana kerjasama dihargai dan meningkatkan motivasi karyawan. Pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi, meningkatkan hubungan dengan stakeholder.